Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawanku di seluruh tanah air. Aku rindu sama kalian. Kita sesama rakyat jelata hanya dapat mengungkapkan pendapat dan aspirasi untuk kemajuan bersama agar negara Republik Indonesia ini lebih cepat proses pembangunannya dan mensejahterakan serta memakmurkan rakyatnya. Itu tujuan kita. Kali ini saya ingin membicarakan soal yang sangat spesifik. Tetapi kalau kita tidak berusaha untuk mengatasinya, maka persoalan ini menjadi serius. Dan yang akan merasakannya adalah kita ini sebagai rakyat jelata. Kita rakyat jelata. Kita bukan pejabat, bahkan pengusaha, bukan politikus. Kita hanya bekerja untuk mencari sesuap nasi, menghidupi keluarga, dan menyekolahkan. Sesederhana itu konsep kehidupan kita rakyat jelata. Tetapi negeri kita yang kaya raya ini sepertinya mendapat perhatian yang sangat serius dari berbagai negara. Pada posisi sekarang ini yang sangat berbahaya adalah sifat dari agresivitas Tiongkok. Kita amat risih dengan negara Tiongkok ini. Dulu dia belum begitu kuat, sehingga dia tidak bisa menandingi kekuatan angkatan perang Amerika. Saat ini Tiongkok merasa setara dengan negara-negara Barat dan Amerika. Nggak ada yang mereka takuti sekarang ini. Sehingga mereka hampir bermain sesuka hati mereka. Mengklaim kepulauan orang lain. Orang lain berkeberatan bodoh amat. Mengklaim lautan yang menurut hukum internasional adalah milik negara lain. Bagi mereka nggak ada urusan. Alasan mereka lah yang benar. Dan tidak akan menerima pendapat negara manapun, termasuk PBB sekalipun. Kini setelah China memahami bahwa Indonesia menjadi pengekspor timah terbesar di dunia, setelah timah mereka hanya untuk mereka sendiri, untuk industri dalam negeri, maka Indonesia menjadi pemain tunggal saat ini. Ya, ada negara-negara kecil tapi dalam volume yang sangat kecil dan tak berarti. Indonesia mampu mengirimkan 70 sampai 90 ribu ton timah putih ke pasar dunia. Sebuah material yang sangat dibutuhkan di industri teknologi tinggi saat ini. Itu satu. Yang kedua, Indonesia adalah pengekspor nikel terbesar di dunia. China sudah membuat pabriknya di Morowali. Yang ketiga, China ingin menguasai rare earth mineral atau logam tanah jarang yang menurut Kementerian ESDM, cadangan mineral tanah jarang Indonesia ini ada 1,5 miliar ton. Lalu 833 juta ton diantaranya
ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukan karena saya dari Belitung lantas saya membahas ini, bukan. Ini persoalan bangsa. Kini, Tiongkok melihat betapa repotnya mereka bermain dengan Pemda, bupati, dan gubernur di daerah tersebut, baik di Morowali maupun di Bangka Belitung. Karena Pemda-Pemda ini tidak mau proyek-proyek Tiongkok yang ada di daerah mereka menjadi eksklusif. Pejabat Pemda tidak boleh masuk ke tempatnya. Karyawan-karyawan didatangkan semua dari Tiongkok. Pengumuman pabrik untuk karyawannya berbahasa Cina yang tidak mungkin dimengerti oleh penduduk setempat atau karyawan setempat. Padahal ada undang-undang yang mengatur bahwa Indonesia itu akan menerima tenaga kerja asing apabila memang tenaga kerja Indonesia tidak mampu melakukannya. Ini yang dikirim adalah tukang bangunan. Jutaan tukang bangunan di Indonesia. Tukang batu, tukang masang skrup, dan lain sebagainya. Pokoknya pegawai-pegawai rendahan yang di Indonesia tenaga kerjanya jutaan yang seperti itu. Tapi kita seperti tidak berdaya, masyarakat atau pemerintah daerah tersebut setempat tidak berdaya. Buru-buru mereka mengoreksi masuk ke lokasi pabriknya saja tidak bisa. Cara-cara seperti ini tidak hanya berlaku di Indonesia, di Malaysia pun juga berlaku. Bahkan di Malaysia yang kemudian dibatalkan oleh Mahathir, ada sebuah komplek pabrik yang dibangun oleh Tiongkok di situ, pengusaha Tiongkok di situ, yang sangat eksklusif, penduduk setempat nggak boleh masuk. Panjangnya 3 km temboknya itu. Oleh Mahathir dibubarkan. Berani Mahathir. Penduduknya yang hanya 27 juta itu. Nah, kok Indonesia 270 juta nggak berani berbuat apa-apa. Penakut. Kini saya menduga, setelah capeknya Tiongkok berhubungan dengan Pemda, bupati, dan gubernur daerah setempat, ternyata ada satu hal yang paling nyaman, menundukkan Indonesia dan bermain di Indonesia. Bagaimana cara itu? Mereka cukup menghubungi, melobi sebuah ketua umum partai politik. Buat apa banyak-banyak orang? Mereka yakinkan ketua umum partai politik bahwa ini strategi yang bagus dan benar. Budgetnya mereka siapkan untuk proses dengan dana yang cukup besar misalnya. Ya siapa tahu, kita nggak tahu. Saya berharap semua pemahaman dan investigasi skenario ini salah. Semoga Allah memberikan petunjuk bahwa ini salah. Begitu ketua umum sebuah partai politik besar setuju, lalu dia akan memainkan mesin politiknya di parlemen, menggerakkan semua komponen-komponen partai politik dan anggota dewan yang terhormat di DPR untuk bekerja. Mereka sudah punya kesepahaman mekanisme apabila sebuah partai politik yang berpaham sama atau memiliki hubungan kekerabatan yang luar biasa, itu gampang untuk mengambil sebuah keputusan.
Sehingga timbullah hak inisiatif anggota DPR RI untuk membuat atau merevisi undang-undang yang sudah ada. Kebetulan yang berkenaan dengan 3 mineral tadi, timah, logam tanah jarang, dan nikel, adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Di mana undang-undang ini memberikan kewenangan gubernur dan bupati untuk mengolah daerahnya masing-masing berdasarkan undang-undang otonomi daerah yang ada. Direvisilah undang-undang itu berdasarkan hak inisiatif anggota dewan dan tokoh. Nggak lama bahasnya. Goal 23 Mei 2020 disetujui paripurna DPR RI. Revisi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Apa yang terjadi di revisi itu? Semua undang-undang otonomi daerah dianggap tidak berlaku dalam pelaksanaan Minerba ini sekarang. Kewenangan gubernur, kewenangan bupati semua diambil alih oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Itu paling penting. Tercapai skenario Tiongkok kalau memang ini benar. Sehingga bupati dan gubernur tidak punya kewenangan apa-apa dan tidak bisa menolak apa-apa. Mereka hanya memandang saja, menerima saja apa peraturannya nanti yang keluar dari pusat, apa permennya, apa peraturan pemerintahnya, apa juklak dan juknisnya. Nggak bisa protes. 34 gubernur nggak bisa protes. 500 lebih bupati tidak bisa protes. Terima saja. Setelah diparipurnakan oleh DPR RI, maka Presiden berdasarkan undang-undang yang berlaku tidak punya hak menolak. Karena pembahasannya sudah melibatkan pemerintah. Dalam hal ini pasti Kementerian ESDM yang ditunjuk oleh Presiden. Lalu apa yang terjadi? Kalau tidak salah tanggal 10 Juni atau 12 Juni Presiden menandatangani menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 di mana otonomi daerah tidak berlaku di situ. Gubernur dan bupati tidak punya hak untuk mengelola daerah kekayaan alam daerahnya masing-masing. Sudah diundangkan. Kita tinggal nunggu aja peraturan pemerintahnya seperti apa, peraturan menterinya seperti apa, juklak dan juknisnya seperti apa. Saya berpikiran akan penuh warna dengan si pemesan. Jika benar teori ini, maka pemerintah akan didesak oleh pemesan untuk mengganti Menteri BUMN. Menteri BUMN yang harus pro kepada Tiongkok atau sang pemesan. Ada 2 tokoh yang figur yang bisa diprediksi pro ke sana dan figurnya amat kuat. Sudah bisa ditebak.
Kalau Menteri BUMN-nya sudah diganti, maka totalitas skenario Tiongkok untuk menguasai ketiga mineral ini sudah berada di tangan mereka. Dan kita rakyat jelata tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya ngomong seperti ini. Ini pun belum tentu mereka dengar. Tapi rasanya berdasarkan agama saya harus mengungkapkan sebuah fakta. Perihal orang percaya atau tidak, saya sudah lepas dosanya. Itu kepercayaan agama saya. Apabila sebuah kezaliman saya sudah ungkapkan dan orang tidak melakukannya, tidak melakukan perbaikan atas kezaliman itu, tapi hukumnya saya sudah lepas dosanya. Tetapi kalau saya tidak memberitahu, dosa itu akan saya tanggung sampai ke alam kubur. Dan saya hanya takut itu. Saudara-saudara, para kawan-kawanku di seluruh tanah air, saya berharap apa yang saya sampaikan ini salah. Dan Presiden Jokowi saya harapkan juga tahu situasi ini sehingga dia mau menyelamatkan rakyat dan bangsanya dari kungkungan negara manapun. Karena kita ingin kekayaan alam bangsa Indonesia ini tetaplah milik kita dan kita yang harus mengaturnya, bukan orang asing. Yang namanya asing dari negara manapun tetaplah asing. Mau dari Tiongkok, mau dari Amerika, mau dari Eropa, tetaplah orang asing dan mentalitinya tetaplah asing. Jangan berharap mereka membela kita, membela kepentingan kita. Enggak ada itu rumusnya. Yang membela kepentingan rakyat Indonesia itu adalah rakyat dan bangsa Indonesia sendiri. Kita enggak kekurangan orang ahli, tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan duit, tidak kekurangan apapun rakyat dan bangsa Indonesia ini. Hanya soal kemauan dan konsensus bersama yang tidak pernah kita capai. Yaitu saja penyakit kita. Kita tidak pernah bersatu untuk memperkuat, memperkokoh bangsa ini. Semua elemennya hanya menjagokan dirinya sendiri, kelompok dirinya sendiri. Nggak pernah bersatu memikirkan bahwa musuh kita itu bukan kita, tetapi negara asing. Itu musuh kita. Tetapi sekaligus menjadi mitra kita kalau kita benar, pintar cara menggunakannya. Mereka menjadi aset untuk kita berkembang, untuk bertransaksi bisnis di kelas internasional. Tapi saat ini kita tetap kalah. Kita hobi menjual material-material. Kita tidak hobi membuat pabrik sendiri dengan material itu. Padahal mudah kita kaya itu. Tiru Tiongkok. Jika pabrik-pabrik yang membutuhkan logam tanah jarang, membutuhkan timah, membutuhkan nikel, buka saja pabrik di Indonesia. Selesai. Mereka akan buka pabrik di Indonesia. Himpun tenaga kerja yang jutaan sekarang ini nganggur di zaman COVID ini. Mengapa kita bisa tegas seperti itu? Tegaslah wahai pemimpin. Manfaatkan kekayaan alam ini buat negeri dan kesejahteraan rakyat kita sendiri. Jangan sok-sokan baik hati kepada negara asing. Mereka kalau perlu timah, perlu mineral, logam tanah jarang, perlu nikel, buka pabrik di sini. Luas negeri ini buka pabrik, buka kawasan industri. Nggak ada yang kurang di Indonesia. Buat apa kirim-kirim timah ke luar negeri? Buat apa kirim logam tanah jarang ke luar negeri? Buat apa kirim nikel ke luar negeri? Stop. Karena negara-negara di dunia sudah tidak ada lagi material itu. Sudah mati mereka. Kita yang masih punya.
Maka berdiri tegaklah, wahai rakyat dan bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kapan lagi kita sadar? Mari kita sadar. Sekarang ini kita harus sadari kekayaan alam kita sudah menjadi inceran semua bangsa di dunia. Tegaklah dengan tegar. Silakan pakai kain alam kami, tapi kalian buka pabrik tembakau. Dan harus ada transfer teknologinya. Tiongkok saja berani berkata begitu pada mereka. Kenapa? Kita tidak ada turunan bangsa pengecut dari dulu. Tidak ada pengecut dalam diri kita. Nenek moyang kita mengajarkan ini sebagai bangsa pemberani sejak dulu. Mari kita tegakkan agar negara kita berdiri dengan sebenar-benarnya. Kekayaan alam kita sesuai dengan prinsip yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kekayaan alam kita sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukan untuk investor. Investor silakan, kita buatkan rumusan yang benar. Jangan investor harus berbuat sesuka hati dengan kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.